Marhaban, marhaban Ramadan. Alhamdulillah. Hari pertama itu selalu diisi oleh ketua atau kepala Baitul Mal Aceh. Karena untuk hari ini, hari Kamis, dan merupakan hari terakhir dalam satu pekan untuk sholat jamaah di musalla, sementara ketua dan kepala aku tidak ada di tempat, maka menjadi kosong jadwal yang tak sediakan. Untuk itu kami gunakan waktu ini sedikit untuk menyampaikan informasi ataupun tentang program yang kita lakukan ini. Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk kali yang ketiga ini kami telah mempersiapkan tema-tema untuk ceramah setiap zuhur di sini terkait dengan apa yang selama ini menjadi kerjaan Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan bagaimana kerja-kerja tentang zakat dan tentang wakaf. Mungkin dua pertemuan yang lalu sudah kita banyak berbicara tentang fadilah bulan puasa dan bagaimana cara mengisinya. Maka pada kesempatan ini kita coba lebih fokus dan mengembangkan kepada apa yang selama ini kira-kira menjadi kebutuhan kita semua di sini. Nanti dalam ceramah-ceramah yang telah kita aturkan jadwalnya akan difokuskan pada persoalan zakat dan wakaf. Ini menjadi bagian dari yang kita ikuti sehari di kantor Baitul Mal ini. Insya Allah kita berharap nantinya para narasumber dan tungku para ustaz yang hadir di sini bisa menyajikan hal-hal penting yang itu untuk menambah ilmu kita tentang kerjaan kita sehari-hari. Kenapa zakat dan wakaf? Ini sesuai dengan keberadaan kita Baitul Mal adalah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga Baitul Mal lembaga yang sangat strategis untuk memberdayakan ekonomi umat. Kalau selama ini orang sibuk dengan program-programnya, program kerakyatan, ekonomi kerakyatan, sementara Baitul Mal telah melakukan itu. Hal yang menarik apa yang dilakukan oleh Baitul Mal adalah selain memberdayakan umat sebagai bagian daripada tanggung jawab sosial, tetapi apa yang dilakukan oleh Baitul Mal adalah juga bagian daripada ibadah. Ini perintah agama, membantu orang-orang yang lemah, orang miskin, itu perintah agama. Dan itu peran yang selama ini diambil oleh Baitul Mal. Ada beberapa hal yang itu menjadi sumber pahala amal bagi umat Islam yang sifatnya ekonomi. Yang wajib adalah zakat. Itu amal soleh yang wajib dilakukan oleh semua muslim untuk memberdayakan ekonomi umat. Sementara yang lain seperti zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf itu tidak wajib, tapi sunnah. Dan itu semua masuk juga kepada amal soleh. Dalam Al-Quran kita sangat banyak mendapatkan kata amal soleh ini digabungkan dengan kata iman. Amanu wa amilus salihah. Berimanlah kamu dan beramal soleh. Dua kata ini sangat erat maknanya. Iman kita pahami, kita maknai dengan kata keyakinan, yakin pada sesuatu. Dalam konteks ini adalah yakin kepada Allah. Hubungan secara kata antara yakin dengan amal ini hubungan yang sangat erat. Orang akan melakukan sesuatu bila dia sudah yakin. Kita akan membeli HP kalau kita yakin bahwa HP ini bagus, HP ini bermanfaat bagi kita. Kita akan beli makanan ataupun kue kalau kita yakini ini enak, ataupun ini bagus untuk kita makan sehat. Artinya yakin itu akan berdampak pada tindakan. Tindakan yang lahir apa yang kita yakini. Kata amanu wa amilus salihah, kalau beriman kepada Allah yang benar, maka tindakan yang dilakukan
pemberdayaan ekonomi umat. Orang akan melakukan sedekah, orang akan melakukan wakaf bila dia sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan manfaat zakat itu, yang manfaat sedekah itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah sudah cukup banyak juga menjanjikan dalam Al-Quran kepada siapa saja yang mau bersedekah. Sedekah dilipat gandakan pahalanya. Secara amal itu berdampak bagi si pemberi, juga yang wakaf. Sementara bagi si penerima, dia akan terberdayakan secara ekonomi. Dan ini manfaat yang didapatkan langsung oleh orang yang menerima. Sebuah tindakan kemudian berdampak langsung kepada yang menerima. Ini menjadi tindakan yang baik, namun amal yang soleh. Tapi tidak semua orang mau melaksanakan yang namanya sedekah, apalagi wakaf. Kenapa ini tidak terjadi? Kita kembali pada yang tadi, karena orang belum yakin dengan manfaat dan dampak dari sedekah. Ketika dia yakin, misalnya Allah katakan siapa yang bersedekah, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan lipat gandakan jumlah yang dia berikan. Bagi orang yang tidak yakin dengan kata Allah ini, dia tidak akan melakukan sedekah. Akan tetapi bagi orang yang sudah yakin, maka dia akan mudah mengeluarkan hartanya untuk diserahkan kepada orang lain. Kita keluarkan 10.000, secara lahir uang kita berkurang, 50.000 uang kita hilang. Bagi orang yang tidak yakin, maka yang ada di hati dia, hilanglah uang saya hari ini 50.000. Tapi bagi orang yang yakin dengan apa Allah katakan, maka bagi dia sudah disedekahkan, insya Allah akan bertambah lagi hartanya di waktu yang lain. Dan ini tentu sudah banyak kita merasakan dampak kepada sedekah ini. Saya yakin Bapak Ibu sini sudah membuktikan baca benar, maka kita akan terus memperbanyak sedekah kita. Keyakinan menjadi awal daripada tindakan-tindakan yang baik akan kita lakukan, ataupun iman telah menjadi modal untuk Allah melaksanakan yang amal soleh. Bulan puasa adalah salah satu bulan yang sangat penting dan sangat istimewa untuk mendidik iman setiap muslim. Dan kita berharap dan kita melalui proses bulan puasa yang baik ini, iman kita semakin bertambah, semakin yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka akan lebih banyak pun amal soleh yang kita lahirkan setelah selesai puasa nantinya. Dan yang nantinya sedekah, wakaf, infak, hibah dan lain akan lebih banyak kita lakukan di kemudian hari. Begitu juga kita berharapkan kepada semua muslim yang lain. Sudah zakat adalah termasuk jadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Saya pikir Bapak Ibu, ini yang menjadi hal penting dalam ceramah yang nantinya akan diisi oleh para penceramah dari IKA sendiri dan beberapa orang lain yang kita diundang sesuai dengan kompetensinya. Insya Allah berkenan, dan nanti setiap ceramah oleh tim dari IKA akan merekam, memvideokan, nantinya akan dipublikasikan di situs youtube.com. Insyaallah apa yang di sini disajikan akan menjadi informasi penting bagi kalian yang di luar sana nantinya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum